Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini langsung saja pada video presentasi kali ini saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan atau akan memaparkan sebuah proyek akhir kelas di mana kita diberikan proyek akhir kelas di semester 3 ini ya, dengan proyek membuat aplikasi maupun aplikasi game atau aplikasi yang lainnya. Di sini saya dan rekan-rekan saya mengambil atau membuat aplikasi game shooter 2D yang nanti mungkin akan dijelaskan saya dan rekan-rekan saya. Langsung saja. Jadi pada proyek kali ini rekan-rekan saya dan saya mengambil project atau game itu aplikasi game shooter 2D. Jadi game ini itu grafiknya ya 2D. Apa 2D? Dua dimensi. Oh, 2 dimensi. Project shooter 2 dimensi. Oke, langsung aja tanpa mempersingkat waktu. Di slide selanjutnya di sini ada your team. Itu tim saya. Yang pertama ada saya sendiri, Abdul Hafiz selaku anggota. Yang kedua ada Nama saya Muhammad Ridwan Rosid. Ridwan Rosid selaku ketua. Terus ada Saya Dewa Rama Saputra. Dewa Rama Saputra selaku anggota juga. Itu tim saya dan rekan-rekan saya terdiri dari 3 orang. Slide selanjutnya di sini akan memaparkan pengertian atau sedikit definisi tentang shooter game. Jadi apa itu shooter game sih? Jadi pada kali ini akan dipaparkan oleh teman saya atau rekan saya yang bernama Ridwan Roshid. Silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang proyek game kami, yaitu shooter game. Apa sih itu shooter game? Game shooter adalah genre permainan video yang berfokus pada aksi tembak-menembak. Dalam game ini, pemain akan berperan sebagai karakter yang dilengkapi dengan berbagai jenis senjata dan bertugas untuk menyelesaikan misi dengan cara menembak musuh. Nah, selanjutnya ada persiapan instalasi Pygame, aset, dan jendela game. Instalasi Pygame pertama, install Pygame dengan perintah VIP install Pygame di terminal. Yang kedua, aset game, kumpulkan gambar untuk pemain, musuh, peluru, latar belakang, dan efek suara. Kita bisa menggunakan gambar yang sudah tersedia atau membuatnya sendiri. Yang ketiga ada jendela game. Buat jendela Pygame yang akan menampilkan game kita, atur ukuran dan judul jendela. Selanjutnya ada membuat pemain, pergerakan dan menembak. Representasi pemain, buat objek pemain sebagai sprite Pygame dengan gambar yang sesuai. Yang kedua ada kontrol, tambahkan logika untuk mengontrol pemain menggunakan tombol panah, memungkinkan pergerakan ke kiri, kanan, dan atas. Yang ketiga menembak, implementasikan fungsi menembak yang membuat peluru baru pada saat tombol tertentu ditekan. Di sini kita langsung lihat sintak dan momentum. Jadi itu pemaparan sekedar materi tentang game shooter. Jadi shooter game itu bermula kita instalasi, yang kedua kita pengembangan mungkin memasukkan gambar atau memasukkan musuhnya dan lain sebagainya. Terus ada pengembangan juga. Tadi materinya udah dipaparkan oleh rekan saya. Selanjutnya
Di sini saya dan rekan-rekan saya akan menampilkan sintaks dan kita akan ngeran atau memainkan gamenya. Oke, jadi di sini ada sintaks. Ya, jadi saya dan rekan-rekan saya membuat sintaks ini di Visual Studio Code. Ya, yang mungkin kali ini sintaks kali ini mungkin akan dijelaskan sekedar dijelaskan ya menurut pemahaman saya dan rekan-rekan saya ya tentang sintaks ini. Paling yang kita jelaskan itu umum, enggak semuanya kita jelaskan. Oke, kali ini akan dijelaskan oleh rekan saya yang bernama Dewa. Oke, Pygame ya. Ya, Pak. Nah, apa itu Pygame? Pygame adalah sebuah library Python yang sangat populer untuk membuat game dua dimensi. Library ini menyediakan berbagai tools yang memudahkan kita dalam membuat grafis, suara, dan interaksi dalam game. Oke, konsep dasar Pygame. Sebelum kita mulai coding, mari kita pahami beberapa konsep dasar. Pertama, game loop. Ini adalah jantung dari setiap game. Nah, game loop terus-menerus melakukan tiga hal. Menerima input dari pengguna, memperbarui keadaan game, pergerakan, misalnya pergerakan karakter, dan menggambar tampilan di layar. Sprite adalah objek-objek dalam game yang bisa digambar, seperti karakter pemain, musuh, atau platform. Nah, ada juga kelas. Kita akan menggunakan kelas untuk membuat blueprint atau cetakan untuk objek-objek dalam game kita nanti. Ini akan membuat kode kita lebih terorganisir dan mudah dikelola. Lalu setelah konsep dasar, ada juga membuat jendela game. Pertama-tama, kita akan membuat jendela tempat game kita akan ditampilkan. Kita akan menentukan ukuran jendela dan memberikan judul yang menarik. Selanjutnya, membuat karakter pemain. Nah, kita akan membuat karakter pemain. Kita akan definisikan karakter ini sebagai sebuah kelas. Kelas ini akan memiliki atribut seperti posisi, gambar, dan kecepatan. Selanjutnya, menggerakkan karakter. Kita akan membuat karakter pemain bisa bergerak ke kiri dan ke kanan dengan menekan tombol panah pada keyboard atau keyboard yang lainnya juga. Kita juga akan menambahkan fitur melompat. Oke, menggerakkan karakter. Kita akan membuat karakter pemain bisa bergerak. Ini lagi sih. Oke, selanjutnya membuat musuh. Setelah karakter pemain selesai, kita akan menambahkan musuh. Musuh-musuh ini akan bergerak secara otomatis dan membuat permainan menjadi lebih menantang. Selanjutnya menambahkan platform. Untuk membuat game platform yang sebenarnya, kita perlu menambahkan platform-platform yang bisa diinjak oleh pemain. Tuh. Nah, menambahkan platform ya, selanjutnya fitur tambahan. Setelah dasar-dasar game tadi selesai, kita bisa menambahkan fitur-fitur tambahan seperti gravitasi, membuat karakter jika membuat karakter jatuh jika tidak ada platform di bawahnya. Terus koin, menambahkan koin yang bisa dikumpulkan pemain. Lalu ada power up, memberikan kekuatan khusus kepada pemain. Oke, saja. Jadi itu sedikit penjelasan tentang ya, Pygame, mungkin cara membuat dan mengatur Pygame itu di dalam codingan. Sebelum kita
memasukkan codingan atau sintaks-sintaks kita. Oke, mungkin sebelum saya menjelaskan atau menganalisis kodenya, mungkin kita bakal ngerunning ya. Boleh. Running dulu dikit. Running. Ini sudah selesai pembuatannya. Running. Sebentar. Running. Oke, ya. Jadi di sini saya dan rekan-rekan saya ya, sebelum memulai game ada namanya start dan exit. Ya, jadi tampilan pertama itu start dan exit, tampilan sederhananya. Oke, kalau kita pencet exit, ya mungkin jendelanya akan keluar, ya, akan menutup. Kalau semisal kita memencet start ya kita akan bakal memulai gamenya. Misal kita pencet start. Nah, di sini ada tampilan banyak ya, ada background, ya, ada ya platform tadi yang sudah disebutkan sama rekan saya, ada platform itu yang disebut platform ya injekan bawahnya tuh kayak tanah. Ya. Di sini ada armor, terus ada di sini armornya tembakan, terus ada armornya juga bom ya, apa? Meriam. Iya, meriam. Oke, jadi untuk menjalankan game ini ya kita menginput atau menggunakan keyboard ya A untuk mundur ya ke belakang, terus D untuk maju dan W untuk loncat. Sedangkan untuk menembak ya, kita menggunakan spasi. Di sini juga ada suaranya. Ada suaranya. Ini buat armor tembakan dia ya. Kalau kita makin pencet, nah kalian lihat mungkin armornya bakal berkurang. Terus ada granat atau bomnya. Granat itu kita menginputnya menggunakan Q, ya keyboard Q. Kalau kita pencet maka granatnya akan berkurang. Oke, kalau semisal kita jalanin, ya di sini bakal tanpa ada musuh. Ya, ada musuh. Nah, musuhnya mati. Ya, kita membuat efek mati, bukan mati apa yang ada bomnya, enggak. Jadi matinya dia ya tidur tuh matinya tidur. Oke, nah di situ sisa satu armor ya. Kalau sisa satu armor kita nggak bisa nembak lagi. Tuh. Nah kalau kita nggak bisa nembak lagi di sini kita nginput ada buat ngisi peluru ya. Buat ngisi peluru tuh ada ikonnya di sini nih. Ada apanya? Power up. Ya power up. Nah, di sini loncat. Nah buat ngisi pelurunya lagi. Nah maka otomatis pelurunya bakal keisi. Ya. Selanjutnya di sini sama mungkin. Ya, mungkin sekedar itu ya sama ada tambahan darah ya kalau misal darah kita dikit jadi yang hijau ini darah kita yang merah itu bukan darah jadi ya kalau misal kita game turun atau nyebur ke apa namanya air ya atau ke bawah kita bakal game over. Nah di sini kita nggak menampilkan game overnya maka kita nampilinnya langsung ke restart bakal memulai gamenya lagi ya mungkin itu sedikit tentang gamenya. Oke, mungkin saya bakal ngejelasin apa analisis kodenya. Ya, poin penting analisis kodenya. Mana sih? Bilang ini. Pencet sembarang. Oke, di sini saya bakal ngejelasin tentang analisis kodenya. Ya, ya, jadi di sini ya kita menerapkan ya ada kerangka yang sangat ya, ya mungkin sangat baik atau kurang ya. Jadi kita membuat atau membangun game 2D ya shooter dengan menggunakan Pygame. Jadi saya akan menjelaskan sedikit ya, yang bagian penting-pentingnya saja ya, dari analisis kodenya. Ya, yang pertama ada import dan instalasi. Jadi pada bagian ini mengimport modul-modul yang diperlukan ya seperti Pygame yang tadi mungkin sudah dijelaskan sama Ridwan di PPT pertama. Ya, jadi kita kudu instalasi Pygame-nya di eh, Command Prompt ya. Ya. Ya, Command Prompt. Ataupun terminal. Ya, ataupun terminal di situ buat instalasi Pygame-nya. Ya, untuk grafik dan suara. Terus random untuk menghasilkan angka acak dan CSV untuk membaca data level dari file CSV. Selanjutnya ada yang kedua itu
Ya, jadi yang kedua itu konstanta dan variabel. Jadi di sini ya kita mendefinisikan berbagai konstanta seperti ukuran layar, ya gravitasi, dan jumlah jenis titel. Jadi kita ya tadi yang kalian mungkin udah lihat ketika gamenya di run mungkin nggak full desktop atau full layar ya kan kami nyetingnya nggak full layar. Ya, jadi terus variabel seperti screen scroll ya digunakan itu untuk mengimplementasikan scrolling latar belakang saat pemain bergerak ya. Jadi mungkin kalian tadi lihat ketika kita menggerakkan pemain kita ke depan, maka dia bakal otomatis layarnya bakal bergerak juga ke depan. Terus yang ketiga ada kelas solider ya. Jadi kelas solider ini mempresentasikan karakter ya, pemain atau musuh. Ya. Ia memiliki atribut seperti posisi, ya, tadi musuhnya posisinya ada di mana, ada di atas, ada di bawah. Terus kesehatan, amunisi, dan animasi. Ya, metode-metode dalam kelas ini menangani pergerakan, menembak, dan animasi karakter. Ya, jadi tadi animasinya musuhnya nembak sendiri. Terus yang keempat ada kelas Word. Jadi kelas ini mengelola dunia pemain, ya termasuk membuat data level dari file CSV, membuat objek-objek dalam dunia, dan menggambarkan di layar. Terus selanjutnya ada kelas lain. Ya, kelas lain di sini selain Solider dan Word, ada kelas-kelas lain seperti Bullet atau Granite atau item box dan headbar yang masing-masing memiliki fungsi spesifik. Selanjutnya ada game loop. Ya, jadi di sini bagian game loop ya bagian utama dari kode ini adalah game loop yang terus-menerus berjalan ya. Jadi memeriksa inputan pengguna ya, memperbaharui keadaan game, misal kita mau memperbaharuinya ya, terus dan menggambarkan semua di layar. Misal backgroundnya kita mau ubah segala macam. Jadi game loop itu ya kita bisa memperbaharui keadaan gamenya. Terus ada di fitur-fitur utama. Selanjutnya ada fitur-fitur utama. Di sini ada scrolling latar belakang tadi. Ya, latar belakang bergerak saat pemain bergerak ke samping. Latar belakang bergerak saat pemain bergerak ke samping. Jadi tadi mungkin kalian udah lihat. Yang kedua ada sistem level. Ya, di sini kami juga ada menampilkan sistem level, tapi kita belum menampilkan ya secara sempurna sistem levelnya. Ya, jadi di sini ada sistem level, kita memasukkan sistem level 1, level 2, dan level 3. Ya, jadi beberapa level yang dapat dimuat dari file CSV-nya, file CSV. Oke, yang ketiga ada karakter pemain. Selanjutnya ada karakter pemain. Jadi pemain dapat bergerak, melompat, menembak, dan melempar granat. Ya, tadi kalian lihat mungkin ada menembak, melempar granat, dan melompat. Keempat, selanjutnya ada musuh. Ya, musuh ini memiliki AI. Ya, jadi artificial intelligence. Jadi di setting buat nembak sendiri tanpa kita yang menggerakkan. Ya, jadi musuh memiliki AI sederhana untuk mengejar pemain dan menembak. Ya, jadi memiliki AI sederhana, ya, menembak sendiri. Yang selanjutnya ada item. Ya, jadi item ini ada berbagai item yang dapat diambil pemain seperti amunisi dan kotak kesehatan itu yang tadi saya mungkin udah paparkan sama rekan-rekan saya. Jadi ada kotak amunisi buat ngisi amunisi yang pelurunya udah sedikit. Terus ada kotak kesehatan yang mungkin darahnya udah tinggal sekarat, yaitu item. Uh, Selanjutnya di sini ada sistem kesehatan. Jadi pemain memiliki bar kesehatan tadi. Mungkin kalian lihat di pojok kiri atas ya, ada barnya tuh sistem kesehatan. Pemain memiliki bar kesehatan yang akan berkurang jika terkena tembakan atau jatuh ke dalam air. Ya, jadi tadi barnya itu ada di pojok kiri atas. Ya, kalau musuh nembak ke kita, maka darahnya akan berkurang. Tapi apabila kita jatuh ke bawah atau jatuh ke air, maka otomatis kita bakal langsung ya mati, langsung mati. Selanjutnya ada sistem level. Pemain dapat menyelesaikan level dan melanjutkan ke level berikutnya. Oke. Tadi yang saya jelasin, saya dan rekan-rekan saya ada memasukkan level 1 dan level 2 dan level 3. Ya, mungkin masih kami pelajari tentang level ini. Masih kami pelajari tentang level ini. Oke, udah ya. Mungkin sekian
ya, presentasi dari saya dan rekan-rekan saya. Ya, mohon maaf apabila ada kekurangan atau ada eh, omongan yang masih kurang jelas ya, dalam memaparkan suatu materi yang kita paparkan ya, kali ini dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Ya, kami masih proses belajar, ya masih proses belajar, masih proses ya, pokoknya masih proses. Ya, jadi maklum adanya, ya Bang Dewa. Betul. Nah, ya maklum adanya. Oke, mungkin ini saja ya presentasi yang bisa kami paparkan. Kami, ya saya dan rekan-rekan saya pamit undur diri. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir dong, terakhir. Iya,